Dunia samurai lebih dari sekedar pertarungan pedang. Ia penuh dengan pertanyaan tentang moralitas, kehormatan, dan makna hidup. Berikut adalah 5 anime samurai terbaik beserta analisis filosofi dasarnya. Yang pertama adalah Rurouni Kenshin atau Samurai X. Filsafat dasarnya adalah penebusan dosa atau atonement dan pasifisme. Rurouni Kenshin berlatar di era Meiji, sebuah masa transisi di mana pedang dilarang dan era samurai telah berakhir. Sang protagonis, Kenshin Himura, adalah mantan Hitokiri Batosai atau pembantai legendaris yang kini mengembara sebagai Rurouni atau samurai tak bertuan. Analisis filosofisnya. Filosofi inti Kenshin adalah penebusan dosa. Dia membawa beban berat dari orang-orang yang telah ia bunuh di masa perang. Untuk menebusnya, ia bersumpah untuk tidak pernah membunuh lagi dan mendedikasikan hidupnya untuk melindungi yang lemah. Senjatanya, Sakabato atau pedang bermata terbalik, adalah simbol fisik dari filosofi ini. Pedang itu dirancang untuk menaklukkan lawan, bukan untuk membunuh mereka. Anime ini terus-menerus menguji sumpahnya. Bisakah seseorang benar-benar meninggalkan masa lalunya yang kelam? Dan apakah prinsip non-kekerasan atau pasifisme dapat dipertahankan di dunia yang masih penuh dengan kekerasan? Ini adalah pertarungan abadi antara identitas masa lalu, seorang pembunuh, dan kehendak masa kini, seorang pelindung. Yang kedua adalah Samurai Champloo. Filsafat dasarnya adalah anarkisme, individualisme, dan sintesis budaya. Dari sutradara Shinichiro Watanabe, yaitu Cowboy Bebop, anime ini mencampurkan latar feodal Jepang dengan budaya hip-hop modern. 3 karakter utamanya yaitu Mugen, yang liar dan anarkis, Jin, yang tenang dan tradisionalis, serta Fu, yang pencari tujuan, terikat oleh janji yang memaksa mereka melakukan perjalanan bersama. Analisis filosofisnya, Samurai Champloo adalah tentang pencarian kebebasan individu di luar struktur sosial yang kaku. Mugen dan Jin adalah 2 kutub filosofi samurai. Mugen adalah representasi anarkisme. Dia bertarung dengan gaya breakdance yang liar dan tidak terikat oleh aturan atau kode etik Bushido. Dia adalah individu murni yang hanya percaya pada dirinya sendiri. Jin adalah representasi stoicisme dan Bushido tradisional. Dia kaku, disiplin, dan terhormat. Tabrakan dan perpaduan itu atau sintesis yang dimediasi oleh Fu melahirkan sesuatu yang baru. Filosofinya adalah bahwa tidak ada satu jalan yang benar. Kebebasan sejati ditemukan bukan dengan mengikuti tradisi secara buta-butanya, seperti Jin, atau menolaknya secara membabi buta, seperti Mugen, tetapi dengan menemukan jalanmu sendiri di persimpangan antara keteraturan dan kekacauan. Yang ketiga adalah Gintama. Filsafat dasarnya adalah absurdisme dan keutamaan jiwa samurai. Gintama berlatar di Edo yang telah dijajah oleh alien, yaitu Amanto, di mana samurai dilarang membawa pedang dan kode Bushido telah berlalu. Gintoki, sang protagonis, adalah mantan samurai legendaris yang kini bekerja serabutan untuk membayar sewa. Analisis filosofisnya, di balik semua komedi parodi dan absurdipasnya, filosofi Gintama sangat dalam. Ini adalah absurdisme seperti pemikiran Albert Camus. Dunia tempat Gintoki hidup itu konyol, tidak masuk akal, dan telah kehilangan maknanya. Dalam dunia yang absurd ini, apa artinya menjadi seorang samurai? Gintoki menjawab, Bushido bukanlah tentang melayani shogun atau mati dengan terhormat. Bushido adalah tentang melindungi jiwa seseorang, kode moral pribadi. Gintoki tidak peduli dengan dunia, dia hanya peduli melindungi hal-hal kecil di depannya, teman-temannya, janjinya, dan semangkuk parfait stroberi. Ini adalah filosofi bahwa di dunia yang telah kehilangan kehormatan, satu-satunya kehormatan yang penting adalah yang kamu ciptakan sendiri. Yang keempat adalah Dororo atau Remake 2019. Filsafat dasarnya adalah eksistensialisme dan pencarian kemanusiaan. Dalam Dororo, seorang daimyo atau penguasa mengorbankan tubuh putranya yang baru lahir kepada 12 iblis demi kemakmuran wilayahnya. Anak itu, yaitu Hyakimaru, dibuang namun bertahan hidup.
Dia kini berburu iblis untuk merebut kembali bagian tubuhnya satu persatu. Analisis filosofisnya, ini adalah pertanyaan eksistensialisme murni. Apa yang membuat kita menjadi manusia? Yakimaru memulai perjalanannya sebagai sesuatu yang hampir tidak memiliki indera atau anggota tubuh. Setiap kali dia membunuh iblis dan mendapat kembali bagian tubuhnya, melihat, mendengar, merasakan rasa sakit, dan suara, dia secara paradoksal menjadi kurang efisien sebagai pembunuh iblis, tetapi lebih utuh sebagai manusia. Filosofinya adalah bahwa kemanusiaan bukan hanya soal fisik, tetapi soal pengalaman. Dengan mendapatkan kembali rasa sakit, dia belajar empati. Dengan mendapatkan kembali suara, dia belajar berkomunikasi. Namun, proses ini juga membuatnya rentan terhadap amarah, kebencian, dan penderitaan. Dororo adalah eksplorasi brutal tentang apakah menjadi manusia dengan segala penderitaan yang menyertainya sepadan dengan harga yang harus dibayar. Yang kelima adalah Blade of the Immortal atau Mugen no Yunin. Filsafat dasarnya adalah nihilisme versus tujuan dan kutukan keabadian. Manji adalah seorang samurai yang dikutuk dengan keabadian oleh cacing darah misterius. Dia tidak bisa mati, tidak peduli seberapa parah lukanya. Setelah hidup tanpa tujuan selama berpuluh-puluh tahun, dia bertemu dengan seorang gadis muda, yaitu Rin, yang memintanya untuk membantunya membalaskan dendam atas kematian orang tuanya. Analisis filosofis Manji adalah tentang pertarungan antara nihilisme dan pencarian tujuan. Keabadian bagi Manji bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang membuat hidupnya terasa hampa dan tidak bermakna, atau nihilisme. Karena kematian itu yang memberikan makna pada kehidupan. Untuk membebaskan diri dari kutukan ini, Manji membuat sumpah. Dia harus membunuh 1000 orang jahat untuk menebus 100 orang baik yang pernah ia bunuh. Namun pertemuannya dengan Rin mengubah segalanya. Tujuannya bergeser dari sekedar membayar utang menjadi sesuatu yang lebih personal, yaitu melindungi Rin. Anime ini mengajukan pertanyaan, jika kamu tidak bisa mati, untuk apa kamu hidup? Jawabannya adalah bahwa makna hidup tidak ditemukan dalam keabadian itu sendiri, tetapi dalam sebuah tujuan yang kamu pilih untuk diperjuangkan.